Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara. Marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah di keluarga kita masing-masing. Sebagai keluarga kita tetap bersukacita dan mengucap syukur. Walau ibadah keluarga ini dilaksanakan di rumah masing-masing yang masih dalam situasi dan kondisi COVID-19 yang belum selesai. Kiranya persekutuan kita malam ini menguatkan kita dan menuntun kita di dalam kita menghayati kehidupan kita selalu bersama Tuhan dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang berkata di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Disilakan sidang jemaat berdiri menghadap Tuhan dengan nyanyian pujian. Kidung Jemaat 15. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami puji dan sembah Engkau serta memuliakan Engkau hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu sehingga kami dapat menikmati karya-Mu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan bersama kaum keluarga di dalam ibadah keluarga atau rumah tangga ini. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dalam ibadah ini dan ibadah ini berkenan bagi-Mu, ya Allah Tuhan Yesus Kristus. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat kasih Kristus, marilah kita sama-sama mendengarkan Mazmur puji-pujian sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 117 ayatnya yang pertama sampai dengan kedua. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Megahkan Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Disilakan sedang duduk kembali. Mari kita sama bernyanyi Kidung Jemaat 51 ayat 1. Bait 1, Kitab Suci Hartaku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa.
Ya Bapa Surgawi dalam Kristus pengasih, karuniakanlah kami Roh Kudus yang memimpin kami dalam mendalami segala kekayaan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman. Amin. Disilakan sidang jemaat berdiri, kita sama-sama mendengarkan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kidung Agung, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 17. Kidung Agung pasal 2 ayat 16 sampai dengan 17. Demikian firman-Nya. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari dalam bacaan firman Tuhan ini terangkat satu tema, mencintai dengan tulus. Berbicara mengenai cinta dan mencintai dengan tulus memang tidaklah mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Sebab cinta bisa membuat seseorang penuh semangat dan sukacita. Tetapi tidak jarang pula bahwa cinta juga bisa membuat seseorang kehilangan arah, putus asa, patah hati, bahkan tidak bisa berpaling dari cinta yang dirasakan. Sebab cinta yang ia rasakan hanyalah secara fisik, kurang ditunjang dengan spiritualitas. Berbeda dengan orang-orang atau pasangan yang mencintai dengan tulus karena ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Cinta Tuhan yang tulus untuk kita harusnya juga kita jadikan cinta yang tulus Bapak Ibu di dalam keluarga kita. Sehingga kita dapat menerima pasangan hidup kita dengan sepenuh hati. Kita akan mampu mencintai dengan tulus Bapak Ibu. Sebab kita adalah pasangan yang mau saling mengerti kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dan kekurangan dari kekasih kita. Dari orang-orang yang kita cintai, dari suami ataupun istri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita menempatkan dan menjabarkan cinta yang tulus itu dengan baik, dengan arif, maka kita tidak akan pernah mudah menyakiti pasangan kita. Kita akan menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kita dan pasangan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita dalam susah senang kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita mengatakan kepada pasangan hidup kita, aku mencintaimu, aku menyayangimu dengan tulus, itu berarti kita sudah siap menjadikan diri kita atau pasangan kita menjadi kidung yang merdu. Ya. Kidung yang merdu. Kidung yang indah,
kidung yang sangat-sangat membahagiakan. Karena Tuhan Allah menghendaki setiap pasangan di dalam keluarga itu bahagia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat firman Tuhan hari ini yang terambil dari Kidung Agung, Kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 16 sampai dengan 17 mengingatkan kita semua, terutama sebagai pasangan ya, dalam keluarga, sebagai suami, sebagai istri, ya, atau juga kita sebagai orang tua. Buatlah Tuhan bangga, Tuhan tersenyum kepada rumah tangga kita. Karena kita telah menjadi atau mampu menjabarkan makna kita berpasangan. Kita telah menjadi pasangan yang mampu saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang mampu memberikan wewangian dan rempah-rempah, terutama kita menjadi pasangan yang takut Tuhan. Jadi tidak mungkinlah pasangan yang takut Tuhan dia tidak mampu menjadi wewangian. Ya. Dikatakan dalam bacaan kita, khususnya ayatnya yang ke-17 di situ, sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung, tanaman rempah-rempah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun situasi rumah tangga kita, janganlah kita saling menyakiti, tetapi kita saling menghormati. Ya, sebelum kita menikah kan kita sudah dibimbing, dibina, diarahkan ya sebagai pasangan yang sudah siap berumah tangga, dan diingatkan, hai istri ya, tunduk kepada suami, jangan menanduk suami. Orang suami kerja dari pagi sampai sore malam ya, oh nggak ada, kita ndak siapin bekal. Itu namanya kita menanduk. Kecuali kita telepon dia gitu kan, hai sayang, hai cinta gitu kan. Kalau saya mah panggil suamiku Jo gitu kan, hai Jo gitu kan. Dia sering panggil juga saya Ibu Pendeta atau Helen, ya terserah orang mau menganggap itu romantis atau tidak. Oh, romantis yang terutama adalah menyenangkan hati Tuhan gitu kan. Jadi yang penting jangan kita menanduk, tetapi kita berbicara dengan bahasa tubuh kita gitu kan. Dan pasti suami atau istri itu saling memahami ya. Sebagai semua suami apa dituntut, hormati istrimu begitu ya. Jangan sebagai suami tidak menghormati istri begitu. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus telah mengajarkan kita cinta kasih yang tulus. Jadi rumah tangga itu harus dihiasi dengan agape. Ya. Cinta kasih yang tulus di dalam hidup rumah tangga Kristiani. Di dalam kehidupan orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Jadi orang bisa lihat, oh itu rumah tangga Kristen. Jadi dalam suka dukanya luar biasa. Mereka tidak ukur itu rumah tangga dengan kekuatan makanan, minuman, intelektual dan lain sebagainya. Itu semua penting. Tetapi jadikanlah semua itu menjadi berkat yang baik. Menjadi agape di dalam rumah tangga kita. Ya, karena kasih agape itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Ia tetap mengasihi walaupun mungkin tidak dikasihi. Sebagai orang tua, saya mau jabarkan kasih agape bagi keluarga saya. Sekalipun mungkin ya ada saat-saat anak-anak itu ya, tidak bukan tidak menghargai, tidak mengerti kali ya, atau suami tidak mengerti. Contohnya juga kan banyak rumah tangga Kristen itu saling menyakiti. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, janganlah. Kasih agape menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Ya tema katakan
mencintai dengan tulus. Jadi kalau orang mencintai dengan tulus, kekurangannya, kelebihannya, pergumulannya, suka dukanya itu kan kita tidak ukur dengan harta duniawi. Tetapi kita ukur di dalam kasih kita kepada Tuhan. Sehingga kita mampu mengasihi pasangan kita dengan baik. Karena itu di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ya mari kita dalam setiap keluarga atau pasangan hidup ya, orang tua, apalagi di zaman kekinian ini, salinglah menghargai, salinglah menghormati, jangan pernah nodai rumah tangga karena situasi dan pergumulan ya. Saya ada baca di satu media sosial, saya tidak tahu itu benar atau tidak. Di situasi COVID ini banyak katanya pasangan itu bercerai. Kenapa bercerai? Karena suami dirumahkan tidak bekerja. Sebenarnya bukan tidak menafkahi, tidak Bapak Ibu. Jadi istri mungkin sudah biasa terima banyak-banyak dari suami, sekarang tidak ada ini. Lah apa kita berani? Sehingga katanya ya karena itu. Atau karena suami merasa sudah tidak dihargai dan dihormati oleh istrinya di situasi yang sulit ini. Ya lebih baik bercerai. Kan tidak begitu. Karena itu apa janji perkawinan? Kan dalam suka dan duka, dalam untung dan malang. Gitu kan. Kita tetap bersatu menjadi bahagian yang kuat. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, lewat firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa mencintai dengan tulus menegaskan juga kewajiban-kewajiban kita sebagai suami istri. Haruslah betul-betul kita syukuri sehingga dalam ketulusan kita mampu melaksanakan peran kita baik masing-masing juga dengan penuh ketulusan, dengan takut akan Tuhan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, kita menjadi pasangan yang memberikan solusi itu loh. Kita menjadi pasangan yang memberikan support itu ya. Jangan suami datang, apalagi saat ini banyak suami-suami tinggal di rumah. Mulai kita bikin muka bengko-bengko, jangan kasihan ya. Apa kita mau bilang? Apa kita mau bilang sama Tuhan? Ya Tuhan, suamiku sudah di PHK, suamiku sudah tidak bekerja, sudah kita pisah saja. Kan tidak mungkin. Situasi apapun juga, kita tetap saling mencintai dengan tulus. Bahasa tubuh itu harus jelas. Kata-kata berhikmat. Khotbah hari Minggu itu kan sudah diingat berhikmat. Ya, rumah tangga itu harus dipenuhi dengan spiritualitas hikmat yang baik di tengah era ini. Mau dia itu berbicara tentang kesenangan ataupun dengan penderitaan. Justru di situ kita menjadi alat Tuhan di tengah keluarga kita. Terlebih, mari kita menjadi pasangan suami istri yang memberi support, yang memberi motivasi, yang memberi semangat, yang saling mengingatkan pasangannya, saling merangkul dengan penuh ketulusan, sehingga sebagai pasangan dalam keluarga atau sebagai orang tua, kita boleh menjadi pendidik yang baik, pembimbing yang baik, arif dan bijaksana terhadap anak-anak, terhadap keluarga. Kita menjadi pengasuh, kita menjadi guru, terutama kita menjadi tiang doa bagi suami kita, bagi istri kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang kita kasihi. Semua ini Bapak Ibu harus kita melakukannya dengan penuh ketulusan, taat, setia, dan takut akan Tuhan. Ini firman untuk kita semua. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita satu di dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Rahmani, puji syukur di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk ibadah ini. Biarlah ibadah ini menjadi berkat yang baik di dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dan persekutuan serta pelayanan kami. Secara khusus Tuhan, kami anak-anak-Mu di jemaat GPIB Immanuel Surabaya ini. Ya Bapa yang Maha Kasih, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit, mari Tuhan datang jamah dan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang berduka cita, mari Tuhan datang hiburkan, kuatkan mereka. Bagi mereka yang Kau tambahkan setahun usia pribadi atau rumah tangga, bersama-samalah dengan kebahagiaan mereka. Hamba-Mu juga berdoa untuk segala usaha dan pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu di tengah-tengah situasi COVID-19 yang belum berakhir. Kami yakin bahwa ketika kami melaksanakan pekerjaan kami dari pagi, siang, petang hingga malam hari, kami senantiasa mengandalkan Engkau, dan biarlah itu menjadi secukupnya di dalam lumbung rezeki kami. Ya Tuhan, kami hanya meminta kepadamu, beri kami kuat, sekat, dan hikmat. Berkatilah lumbung rezeki kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh majelis jemaat, baik diaken dan kaum keluarganya, penatua dan kaum keluarganya, pendeta dan kaum keluarganya. Berkatilah tanggung jawab persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang Kau percayakan kepada kami. Dan biarlah itu menjadi berkat yang baik di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk semua anak-anak kami di dalam melaksanakan cita-cita mereka, tanggung jawab di bangku pendidikan mereka, dari TK, SD, SMP, SMU, bahkan university. Anak-anak kami yang mempersiapkan diri untuk ke universitas, Tuhan tolong berkati. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami yakin dengan tuntunan, bimbingan, arahan, bahkan doa yang terus kami berikan kepada anak-anak kami, kepada keturunan kami, maka mereka akan menjadi anak-anak yang sukses, yang memberikan sukacita dan hikmat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, di dalam pergumulan-pergumulan kami secara pribadi, kami percaya Tuhan paling tahu apa yang menjadi harapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pemerintah, bangsa dan negara kami titip di dalam doa. Situasi COVID-19 yang belum berakhir, kami mohon campur tangan Tuhan. Majelis Sinode GPIB Mupel kami juga titip di dalam doa. Majelis Jemaat khususnya PMJ kami juga titip dalam doa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kau senantiasa ada di dalam tanggung jawab orang-orang yang Kau utus di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Baik, ini doa. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharakan kami dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selama-lamanya.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita memberikan persembahan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan syukur kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara-saudara. Sambil persembahan syukur dijalankan, kita sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 297 baitnya yang pertama. Disilakan sidang jemaat berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Dalam curahan kasih-Mu sajalah ya Tuhan, kami memiliki segala kecukupan dan dalam berkat-Mu saja Tuhan, memampukan kami untuk memberikan dengan pemberian ini. Kami tidak akan kekurangan, melainkan Tuhan akan semakin mencukupkan hidup kami, sehingga kami selalu sejahtera dalam pengharapan pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, kita tetap berdiri. Marilah dengarkanlah akan amanat pengutusan. Marilah kita kembali dalam kehidupan bersama keluarga kita untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai-Mu. Mari kita memuji Kidung Jemaat 350. Arahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan Yesus Kristus dan terimalah berkat darinya. Kasih, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Oke, terima kasih. Ini